Di sore yang landai, menunggu jam pulang kerja, sembari scroll-scroll feed Instagram, tiba-tiba muncul postingan dari Triple B Records yang telah merilis kompilasi Amerika Hardcore Volume 5. Dalam kompilasi itu, di antara gerombolan band-band hardcore yang eksentrik, terselip nama No Pressure di dalamnya. Dalam pikiran saya, mau bikin ulah apa lagi nih Parker Cannon? Ya gimana ya, sebelumnya Parker Cannon udah bikin huru-hara pasca kemunculan No Pressure di tahun 2020 dengan langsung merilis EP self-title. Bagi saya, No Pressure itu band popang sinting yang sangat cool, melengkapi bagian dari popang yang sempat hilang. Bisa dibilang, No Pressure adalah sebuah supergroup di skena popang hari ini. Selain diisi oleh Parker Cannon yang dikenal sebagai vokalis dari The Story So Far, No Pressure juga dihuni oleh Pat Kennedy dari Like Yours di posisi gitar, dan Harry Corrigan dari Regulate yang mengisi posisi drum. No Pressure dibentuk di tahun 2020, saat dunia sedang kelimpangan dihajar virus sialan COVID-19. Virus brengsek yang bikin semua lini kehidupan berhenti, termasuk industri musik yang mati suri secara serentak, membuat para musisinya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam kondisi seperti itu, Parker Cannon justru bikin band. Mungkin daripada nggak ngapa-ngapain, Parker Cannon lebih memilih bikin band popang sinting ini. EP perdana mereka dirilis secara mandiri. Sepertinya Parker Cannon dan kawan-kawannya sengaja membuat No Pressure sebagai kendaraan mereka untuk kembali menapak tanah, main di gigs kecil, menikmati dentum dansa bawah tanah, dan tentunya kembali ke roots di mana mereka berasal. Materi di EP perdana mereka berisi 5 track yang semuanya terdengar sangat nggak keren bukan main. Di album ini, kamu tidak akan menemukan pola-pola popang modern seperti kebanyakan band popang hari ini, yang mulai terdengar seragam. No Pressure menawarkan popang yang to the point dan nggak kelewat bulet. Teriakan Parker Cannon yang dibungkus dengan beat cepat dan sayup-sayup jurus punk klasik 3 kunci membuat No Pressure terlihat sangat berbeda dari kebanyakan band popang masa kini. Bagi kamu yang pernah merasakan kejayaan popang 2000-an, ketika mendengarkan No Pressure, tentu akan menemukan momen-momen makdek yang membuat memorimu terpental jauh. Kembali lagi mengingat betapa menyenangkannya ketika sedang main PS Tony Hawk Pro Skater, sembari asik mendengarkan soundtracknya. Kembali mengingat ke masa di saat istilah popang di Indonesia masih rancu, dan abang-abangan skena masih menyebut musik seperti ini sebagai melodic punk atau punk wangi. No Pressure membuat saya teringat kembali dengan para gerombolan Fat Records macam Like Wagon, Phoenix DX, Propagandhi, Strike Anywhere, dan No Use For Name. Atau secara spesifik mengingatkan saya kembali dengan Blink di album Dude Range dan Sum 41 di album No Killer No Filler. No Pressure berhasil membawakan kembali sesuatu yang sempat hilang dari ranah popang, yaitu agresif, relevan, dan tentu saja benar-benar populer. Tentu popang hari ini tidak bisa disamakan dengan era Blink ketika merilis album Enema of the State, yang berisi kekonyolan masa muda dan petuah-petuah bijak soal bagaimana seharusnya anak muda menikmati hidupnya. Namun, di sini No Pressure berhasil membuat siapapun yang tumbuh di era Blink berjaya mendapatkan alasan untuk tetap menikmati popang dalam waktu yang lebih lama. Jargon Bring Back Popang Like It's 97 tentu sudah dibayar tuntas oleh band popang sinting ini. Maka ketika No Pressure kembali mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Can't Forget, rasanya sulit untuk memberi tenggang waktu untuk tidak langsung memutarnya. No Pressure menjelma sebagai trio popang yang kasual dan leluasa, tanpa pakem musik popang itu sendiri. Parker Cannon menjadi mesin notasi popang yang alami, lengkap dengan teriakan, sudut pandang, dan cara tutur liriknya yang mudah untuk dirasakan. Sedangkan Harry Corrigan mencuri perhatian sebagai tandingan dominasi Travis Barker dan para drummer mapan lainnya di ranah popang mainstream.
Lalu Pat Kennedy mengisi dengan riff gitar yang jeli sekaligus jahil. Dia bermain sangat efektif dan tanpa basa-basi. Rasanya, saya seperti ingin mengambil musik yang dimainkan No Pressure. Mereka datang dengan paket artistik yang lebih relevan bagi siapa saja yang sebelumnya sudah kebal dengan suguhan popang yang mainstream dan aman-aman saja. Di cover album perdananya, No Pressure sangat jeli menangkap bagaimana proporsi bunyi di album ini yang divisualkan dan tercitra dalam bentuk cover art yang mengesankan. Mungkin bisa jadi apa yang dibuat No Pressure adalah prototipe mutakhir yang akan mewakili bagaimana bentuk popang di 10 tahun yang akan datang. Rasa dan ampas endapan karya mereka kelak mungkin akan terus bisa dihirup sebagai popang yang kontemporer. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih.